Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada soal yang masuk ke dalam HP media. Pertanyaannya, saya seorang yang taat beragama sejak beberapa tahun yang lalu. Namun sejak 10 bulan yang lalu saya merasa akal dan hati saya telah tercabut keimanan dan kemauannya. Perasaan ini sangat menyiksa saya sehingga saya berkata dalam hati bahwa saya terkena gangguan setan atau semacam itu dan akan hilang apabila masuk bulan Ramadan. Namun ternyata hal itu tidak hilang sehingga saya harus berusaha payah melakukan sholat malam dan berupaya memperbanyak bacaan Al-Quran walaupun perasaan ragu-ragu tersebut selalu muncul. Kini kondisi saya semakin menurun, baik dari sisi sosial, intelektual, keluarga, maupun agama. Hingga kini, saya berada dalam azab. Karena sebab ini, saya merasa bahwa saya tidak akan mendapatkan lagi iman yang sudah tercabut dari diri saya dan bahwa saya akan mengalami su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Saya tidak tahu apa yang sungguhnya menimpa saya dan apa solusi dan terapinya dan apakah keimanan akan kembali seperti semula atau saya akan mati dengan akhir yang buruk serta mendapatkan azab Allah. Saudara penanya yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita katakan bahwasanya kita harus optimis ya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dengan berharap agar kita selalu husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan menuju itu. Mengenai hati yang keras, ya apa yang terjadi pada saudara yang bertanya, ini telah ditimpa dengan suatu penyakit, yaitu memiliki hati yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nuri min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubihim min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang hatinya keras, maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, penyakit kekerasan hati seseorang itu bermacam-macam. Ada yang sangat parah, ada yang masih sedang, ya, masih bisa diobati, dan kekerasan hati yang paling parah adalah dia tidak lagi menerima dalil, tidak lagi menerima nasihat, tidak lagi menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menerima nasihat dari para petuah-petuah atau pemberi nasihat. Kemudian kita katakan, maka ini ayol ikhwan sudah sangat parah sekali. Akan tetapi kalau kita melihat dari kasus yang saudara alami, maka kasus ini ya tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam insya Allah, tetapi di situ ada bisikan-bisikan syaitan yang selalu menakut-nakuti atau memberikan bisikan-bisikan agar terus mengikuti langkah-langkah syaitan sehingga menjadi orang yang kafir. Oleh karena itu, mengenai hati yang keras, atau misalkan kita katakan hati saudara yang bertanya ini telah mengalami kekerasan dalam hati walaupun tidak sampai keluar dari agama Islam, kata Al-Imam Malik bin Dinar disebutkan dalam tafsir yaitu Ma'alimut Tanzil. Di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil disebutkan hal ini, bahwasanya kata Malik bin Dinar, ya, ma duriba 'abdun bi uqubatin a'zam min qaswati qalbin. Ya, tidaklah seorang hamba dihukum dengan suatu hukuman yang melebihi hati yang keras. Hati yang keras. Oleh karena itu, kepada saudara kita dan juga mungkin yang lain yang ingin mempelajari ini, bagaimana agar hati kita bisa terobati, hati yang keras ini terobati, maka saya telah menulis artikel yang sudah menyebar juga di internet dengan judul Hinanya Hati yang Keras, dan kita bahas sedikit dari artikel tersebut di bagian akhirnya, yaitu obat hati yang keras. Yang pertama, ayolah ikhwan, orang yang ingin hatinya lunak, dia harus beriman kepada Allah dan selalu meningkatkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya.
Oleh karena itu dia harus selalu berusaha mencari sebab-sebab bertambahnya keimanan. Ya, cari sebab-sebab untuk menambah keimanan. Dan amalan-amalan soleh itu adalah salah satu sebab untuk menambah keimanan seseorang. Kemudian yang kedua adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya, memahami dan merenungi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi usahakan juga memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami makna zikir dan merenungi makna-maknanya, kandungannya, maka ini sangat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Hati menjadi tenang dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah insyaallah. Kemudian dalam kasus yang saudara tanyakan, ini saya punya berbagai macam kemungkinan ya. Bisa jadi ada kita dapatkan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang diganggu oleh jin, baik dimasuki atau misalnya ditemani oleh jin, dia selalu membisik-bisikkan untuk melakukan hal-hal yang kafir, membisikkan bahwa dia itu sudah tidak beriman, membisikkan bahwa itu dia akan mati dalam keadaan kafir, akan masuk ke dalam neraka, akan mendapatkan siksa neraka. Itu bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh syaitan kepada orang tersebut. Ya, kita tidak melihatnya, tapi suara atau bisikan tersebut bisa kita dengar. Ya, kita bisa mendengar bisikan-bisikan tersebut tanpa kita sadari. Oleh karena itu, saya sarankan kepada saudara yang bertanya agar rajin membaca zikir setelah sholat 5 waktu. Baca dengan lengkap. Begitu pula yang kedua, baca zikir pagi sore, ya zikir pagi dan petang. Ini silakan, banyak bukunya menyebar dan gratisan juga ada di internet. Kemudian yang ketiga adalah sebelum tidur bacalah zikir-zikir sebelum tidur, ditambah dengan rajinlah membaca Al-Quran, rutinkanlah membaca Al-Quran, dan juga zikir-zikir mutlak secara umum, membaca zikir-zikir secara mutlak dimanapun kita berada kecuali tempat-tempat yang terlarang. Kemudian yang ketiga, agar hati kita terobati dari sifat yang keras ini, hati yang keras ini, maka perbanyaklah belajar ilmu agama. Ya, sebagaimana orang yang sudah belajar ilmu agama, insya Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan agama kepadanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menapaki jalan yang dia menuntut ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Begitu pula di dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati-hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus belajar ya dengan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, ayuhal ikhwan, terutama pada saudara yang bertanya, maka kita harus berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, kita berbuat baik, banyaklah berbuat baik kepada orang-orang yatim, para janda terlantar, anak-anak yatim yang terlantar, janda-janda miskin. Maka ini akan melunakkan hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an yalina qalbuka," jika engkau ingin hatimu itu lunak, fa'at'imil miskina, maka berikanlah makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Ya, kita perhatikan orang-orang miskin dan juga kita perhatikan anak yatim, dekat dengan mereka, perhatian dengan mereka, insya Allah ini akan melunakkan hati kita yang keras. Begitu pula selanjutnya yang keenam, ayyuhal ikhwan. Yang keenam adalah yang kita lakukan banyak mengingat kematian. Ya, aksiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat
penghancur kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Kita banyak mengingat kematian, maka insya Allah kita akan memperbaiki diri sendiri. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu taala anhuma, kafa al-mautu wa'izan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat, ya, penasehat utama. Kalau seorang banyak mengingat kematian, ya bisa jadi sore ini saya mati, bisa jadi siang ini saya mati, bisa jadi nanti malam saya mati, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki amalan-amalannya. Sebagaimana kata Sa'id bin Jubair dan Rabi' bin Abi Rashid rahimahumallah ta'ala, mereka berdua pernah berkata, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi sa'atan khasyitu an yafsuda qalbi." Seandainya mengingat kematian terpisah dari hatiku satu waktu saja, saya takut hatiku akan menjadi rusak. Kemudian selanjutnya, berziarah kubur. Perbanyak berziarah kubur, mengingat kematian, bukan untuk zikir-zikir jamaah di sana, tidak. Tetapi untuk mengingat kematian. Kita ke sana merenung, kita duduk di samping kubur, kemudian kita merenung bahwa insya Allah sebentar lagi kita akan menyusul orang-orang yang telah meninggal ini. Kata Nabi SAW, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah oleh kalian kuburan-kuburan, sungguhnya itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hadirilah majelis-majelis ilmu bersama para ulama atau bersama para ustadz kalau tidak ada para ulama, bersama para penuntut ilmu yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan terbukti. 2 tahun pandemi kajian dilarang, ya. Ternyata banyak yang futur, banyak yang lemah hatinya, kemudian kembali kepada perbuatan maksiat, bermudah-mudah melakukan perbuatan yang haram. Dan ini menjadi bukti yang sangat nyata bahwasanya kajian secara offline itu lebih baik daripada kajian secara online. Kemudian selanjutnya, jauhi sebab-sebab fitnah. Kita menjauhi sebab-sebab fitnah, jangan kita dekati. Sebab-sebab fitnah itu jangan kita dekati. Apa yang bisa membawa kita kepada perbuatan maksiat, terjatuh ke dalamnya, maka kita jauhkan diri kita dari hal tersebut. Sebagaimana contohnya, Nabi SAW menyuruh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna." Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi, yaitu suatu keperluan, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka dari belakang tabir, Cara yang demikian itu lebih suci bagi kalian, hati kalian dan juga hati mereka. Coba kita lihat, hati itu lemah. Jadi bisa saja hati ini rusak gara-gara kita berbicara misalkan dengan wanita atau misalkan kita mengerjakan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Begitu pula kita nasihatkan agar selalu makan makanan yang halal, bekerja dengan cara yang halal. Banyak sekali orang terjatuh ke dalam kubangan kemaksiatan. Karena apa? Karena dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki dengan cara yang haram, atau pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Maka kita katakan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki yang halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nasihatkan lagi yang selanjutnya adalah bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, Kata Ibrahim bin Al-Khawwas, beliau mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya, obat dari penyakit hati itu ada 5 macam. Qiraatul Qur'ani bitadabbur, ya, membaca Al-Quran dengan dihayati. Wa khala'ul batani, yang kedua adalah kosongnya perut. Wa qiyamul laili, yang ketiga adalah sholat malam. Wa tadarru'u inda sahri, dan juga beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tunduk beribadah kepada Allah di waktu sahur. Wa mujalasatus salihin, dan duduk bersama orang-orang yang salih. Maka ini menjadi obat hati kita. Ini menutup nasihat kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada orang yang bertanya, dan juga Allah perbaiki keimanan ya kita semua, dan Allah tingkatkan keimanan kita semua. Kemudian apabila itu adalah gangguan dari jin atau syaitan, maka kita katakan ya rajinlah membaca zikir-zikir ya setelah sholat, zikir pagi sore, dan juga zikir-zikir sebelum tidur. Begitu pula membaca zikir secara mutlak. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.